warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi internet akses secara statik menggunakan wireless. Berbeda dengan yang sebelumnya kita menggunakan DHCP client. Nah, internet akses ini berfungsi untuk agar mikrotik ini terhubung ke internet. Nah di sini saya menggunakan topologi yaitu laptop yang terhubung dengan router board. Di sini saya menggunakan IP address secara statik. IP address-nya adalah 192.168.43.28 dengan slash-nya adalah /24. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.43.1. Nah, setelah itu, router board ini berfungsi sebagai access point client yang terhubung dengan wireless. Di sini wireless-nya saya menggunakan hotspot HP. Selanjutnya kita buka Winbox. Kita buka pada bagian MAC address. Kita login sebagai admin tanpa password. Lalu kita klik connect. Nah, langkah yang pertama kita konfigurasi security profiles-nya terlebih dahulu. Nah, konfigurasi security profile ini berfungsi untuk membuat password untuk si wireless-nya. Password ini berfungsi untuk mengamankan wireless-nya. Nah, kita ketikkan perintah interface wireless security profiles, kemudian add name-nya di sini saya namakan NIDA. Kemudian modenya saya menggunakan mode dynamic case dan juga kita masukkan authentication types-nya yaitu WPA PSK dan juga WPA 2 PSK. Di sini kita sesuaikan dengan wireless yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan unique case zippers-nya yaitu di sini saya menggunakan AES script CCM. Kemudian grup zippers-nya juga kita masukkan yaitu adalah grup zippers-nya AES strip CCM. Setelah itu kita masukkan password untuk WPA-nya, WPA pre-shared key yaitu NIDA 1234. Di sini kita sesuaikan dengan password wireless yang kita gunakan. Selanjutnya kita konfigurasi WPA 2 pre-shared key yaitu NIDA 1234. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita gunakan perintah interface wireless security profile sprint yang berfungsi untuk mengecek apakah konfigurasi security profile kita buat sudah berhasil atau belum. Kalau kita ketikkan perintahnya interface wireless security profile sprint. Kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa security profiles dengan nama NIDA sudah terbuat. Setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah interface wireless-nya sudah diaktifkan atau belum dengan menggunakan perintah interface wireless sprint. Kemudian kita klik enter. Di sini kita bisa lihat bahwa status wireless masih berupa X, yaitu artinya disable atau non-aktif. Kemudian di sini kita aktifkan dengan menggunakan perintah interface, kemudian wireless, dan juga enable. Kita enablekan VLAN 1. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita cek menggunakan perintah interface, wireless, sprint. Klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa status dari VLAN 1 sudah aktif atau sudah enable. Selanjutnya, sebelum kita melakukan konfigurasi VLAN 1, kita melakukan scan terlebih dahulu terhadap apa yang berada di sekitar kita dengan menggunakan perintah interface, kemudian wireless, scan VLAN 1, kemudian kita klik enter.
Oke, kemudian di sini kita akan menggunakan AP yang NIDA, SSID-nya NIDA. Setelah itu kita konfigurasi WLAN satunya dengan menggunakan perintah interface, wireless, set WLAN 1, kemudian kita tambahkan modenya yaitu menggunakan mode station. Dan-nya di sini sesuaikan dengan hotspot atau akses point yang kalian punya. Di sini saya menggunakan band 2 GHz strip BGN. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan SSID-nya. SSID-nya yaitu adalah NIDA. Kemudian masukkan security profiles yang kita buat tadi. Security profile yang kita buat tadi yaitu adalah namanya NIDA. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita cek pada bagian interface wireless print, apakah wirelessnya sudah running atau belum. Dengan menggunakan perintah interface, kemudian wireless, kemudian print. Kemudian kita klik enter. Di sini kita bisa lihat bahwa status dari WLAN 1 sudah running atau sudah berjalan. Setelah itu, kita melakukan konfigurasi internet akses secara statik untuk WLAN satunya. Kita gunakan perintah IP address, kemudian add address. Nah, di sini saya masukkan 192.168.43.28, kemudian slashnya yaitu adalah /24. Oke, kemudian di sini kita konfigurasi interface-nya, jangan lupa menggunakan interface WLAN 1. Oke, kemudian kita klik enter. Kemudian kita cek pada bagian IP address print, apakah IP address-nya sudah terkonfigurasi atau belum. Nah, bisa kita lihat bahwa konfigurasi IP address-nya sudah berhasil, yaitu 192.168.28/24, dan juga interface-nya menggunakan interface WLAN 1. Oke, setelah itu kita konfigurasi DNS-nya dengan menggunakan perintah IP, DNS, kemudian set, servers. Di sini saya menggunakan DNS dari Google yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita allow remote request. Yes, fungsi dari allow remote request ini adalah untuk mengizinkan bahwa IP ini dapat digunakan untuk IP DNS-nya. Oke, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita gunakan perintah IP DNS print. Nah, di sini kita klik enter. Di sini IP DNS-nya sudah terbuat yaitu 8.8.8.8 dan juga allow remote request-nya sudah yes atau sudah diizinkan. Oke, setelah itu kita konfigurasi IP root-nya untuk IP gateway dengan menggunakan perintah IP root, kemudian add gateway 192.168.43.1. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita lakukan pengecekan apakah konfigurasi IP root sudah berhasil atau belum dengan menggunakan perintah IP root print. Nah, bisa kita lihat bahwa gateway sudah terbuat yaitu 192.168.43.1 dengan status flagnya adalah AS atau sudah aktif dan juga dibuat secara statik. Setelah itu kita melakukan pengujian yaitu pengujiannya menggunakan ping terhadap google.com dan juga ping terhadap gateway. Yang pertama kita lakukan ping terhadap gateway untuk memastikan apakah MikroTik sudah terhubung dengan access point atau belum, yaitu gateway-nya ping 192.168.43.1. Kemudian kita klik enter. Bisa kita lihat di sini bahwa ping 192.168.43.1 sudah berhasil, artinya MikroTik sudah dapat terhubung ke access point. Oke, selanjutnya kita lakukan ping ke google.com untuk mengecek apakah MikroTik sudah dapat terhubung ke internet atau belum. Kemudian kita klik enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ping google.com sudah reply, artinya MikroTik sudah dapat terhubung ke internet.
Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.